Buah kedongdong, buah pepaya. Cakep. Assalamualaikum adik-adikku yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka langsung di acara Sanlat SMP PGRI Gandul. Setelah pertemuan kemarin kita membahas tentang syarat dan rukun puasa, kali ini kita akan membahas tentang yang membatalkan puasa. Apa saja sih yang bisa membatalkan puasa? Ya. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada di tubuh kita. Apa sih maksudnya, Kak? Contohnya makan dan minum, itulah salah satu hal yang nyata yang bisa membatalkan puasa. Lalu apalagi, Kak? Apakah contohnya memasukkan korek kuping ke dalam kuping itu membatalkan? Nah, untuk konteks tersebut hukumnya itu makruh. Namun bisa jadi batal ketika kalian mengkorek kuping sambil minum aqua misalnya dan sebagainya. Itu bisa jadi batal ya. Ngupil, Kak, ngupil batal nggak? Ngupil juga termasuk dengan makruh ya. Asal jangan dalam-dalam dan jangan sambil ketika kalian habis ngupil dimasukin ke dalam mulut, dirasain. Nah, itu maksudnya ke dalam batal juga kalau misal seperti itu. Namun ketika hanya masukkan korek kuping membersihkan, niat ingin membersihkan, itu masuknya ke dalam makruh. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita menjaga ya agar tidak menjadi suatu konteks yang bisa membatalkan puasa seperti itu. Lalu apalagi, Kak, yang membatalkan puasa? Yang kedua itu muntah disengaja. Contoh muntah disengaja itu kayak gimana sih, Kak? Misalnya contohnya seperti ini. Jika kalian di jalan sedang misalnya ke masjid nih, mau sholat asar atau sholat apa, sholat zuhur, kalian melihat bangkai. Nah, ketika ngeliat bangkai udah tahu itu bangkai bau banget ya. Tapi kalian sengaja, woi sini woi, kita lihat bangkai, bau. Diciumlah, dideketin lagi sama kalian. Wah, bau ya bau. Nah, datang lagi teman kalian, woi bangkai lagi, woi kita lihat lagi bangkai, dideketin lagi, bau lagi, hingga akhirnya kalian muntah. Itu bisa membatalkan puasa. Karena apa? Udah tahu bangkai bau gitu ya, kalian dicium lagi sampai akhirnya kalian terasa mual dan muntah. Apalagi sih contohnya lagi, misalnya contohnya kalian memasukkan tangan kalian ke dalam kerongkongan ya, ke dalam mulut kalian, diubuk-ubuk ke mulut ya, sehingga pada akhirnya rasa mual lagi dan akhirnya muntah lagi ya, itu bisa membatalkan puasa ya. Selanjutnya ada berhubungan badan atau berjima ya, terutama bagi pasangan suami istri ya, itu bisa membatalkan puasa jika dilakukan di saat berpuasa ya, di antara subuh atau ketika waktu berpuasa hingga berbuka. Jika melakukan hubungan tersebut bisa membatalkan puasa. Selanjutnya yaitu keluar mani atau sperma bagi laki-laki mungkin ya ketika ini. Dalam hal ini itu dalam hal disengaja ya, atau yang disebut dengan onani. Tapi jika misalnya kalian ketika tidur atau mimpi basah, apakah membatalkan puasa? Itu tidak ya. Langsung kalian silakan membersihkan tubuh kalian untuk melanjutkan puasanya lagi ya, seperti itu. Untuk perempuan itu haid yang bisa membatalkan puasa. Ketika misalnya sedang berpuasa di jam-jam puasa, tiba-tiba di habis sholat zuhur keluarlah haid atau darah kalian. Nah, itu membatalkan puasa. Silakan kalian batalkan saja dan diganti pada hari lain setelah bulan puasa. Selanjutnya apa? Selanjutnya itu nifas atau habis melahirkan. Nah, itu bisa membatalkan puasa ketika habis melahirkan ya, karena keluar darah lain sebagainya. Selanjutnya apa? Selanjutnya itu atau yang terakhir yang bisa membatalkan puasa yaitu murtad atau keluar dari Islam ya. Ketika sedang puasa ternyata dia imannya tidak kuat dan mengakibatkan murtad atau keluar dari Islam, itu membatalkan puasa dan menjadikan yang syarat sah yang kemarin puasa kita bahas itu kan agama Islam ya. Ketika ini keluar dari Islam, maka konteksnya dia sudah tidak lagi wajib melaksanakan puasa Ramadan ya. Itulah pembahasan atau sedikit tentang yang membatalkan puasa yang bisa dipahami oleh adik-adik sekalian. Jadi hindarilah apa yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama itu memasukkan atau makan dan minum, masukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Yang kedua itu adanya muntah secara sengaja. Lalu hubungan badan atau yang dilakukan suami istri di saat berpuasa, keluarnya air mani, haid, nifas dan murtad ya.
Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, dan semoga puasa yang kita jalankan atau kita jalani bisa diterima dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian pembahasan untuk yang membatalkan puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.